selalu di hati. Hashtag Indopred. Mantap kali. Coba ramaikan lagi. Bisa langsung menuju ke Instagram dari Albert Serafin, Papulung, ataupun dari Hey It's Momo-chan untuk menyampaikan salam-salam kalian. Dan sekarang waktunya kita menuju ke game yang kedua antara Kate dan juga Todak. Yap, dan kali ini kita akan melihat apakah perwakilan dari tim Brazil atau justru Malaysia yang akan mendapatkan poin pertama di match yang kedua. Aku mau bilang Takeshi nggak? Tekashi. Oh iya, plus yang tadi juga nih Gon Apa ya. tuh? Apa tuh? Itu yang Shakira kemarin Mina itu di Afrika apa bukan di Brazil, Pak? Oh di Afrika. Makanya kan. Gimana toh? Gimana toh? Dan sekarang tapi Prime. hampir aja Prime yang ditembak flame shot, ada kembang api bolong punggungnya. Apalagi flame shot kemarin udah ditambahin ya. Di matchnya tuh, aduh sakit banget. Meledak itu punggung dari Yip, buset dah. Itu tapi emang udah tipis banget sih itu HP-nya dari seorang Prime dan langsung hilang begitu saja kali ini. Sementara ini bakal reset lagi dari Kate, harus bersabar terutama untuk Prime-nya sih karena dia bakal ketinggalan dari segi level nih Pak Fulung. Oke. Sementara itu sekarang ada lagi fun fact. Mike, Luis, dan Cabral adalah pemain dari DreamHack yang ikut serta di M2 waktu itu ya. Dan sekarang mereka membela Kate. Jadi untuk Mike dan Luis tetap menjadi pemain, sedangkan Cabral kini adalah coach dari Kate. Oh, yang dua jadi pemain, yang satu jadi coach, iya, Pak. Si yang Cabral, tadi. Pak. Benar. Yang jatuh hand warmernya ya Pak. Iya, jatuh hot. Dan sekarang kita lihat lagi untuk King-nya dari Roger dengan skin terbaru yang bagus parah. Belum lagi action figurnya, pengen banget ya, mudah-mudahan dapat satu. Parah, tapi coba kita lihat dari minimap Esmeraldanya, cutting minion sampai bawah loh, sampai depan ke arah inner turret. Sementara itu Tekashi langsung aja memberikan tabrakannya ke arah tubuh dari Momo. Esmeraldanya harus pulang lagi. Iya, sementara kali ini Momo bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Formex udah langsung ngecicil dan bahkan lihat ada falling star dari Momo kali ini. Formex bahkan mencoba untuk penetrasi kesucian dan bahkan puncurnya ke area depan, tapi ternyata ditabrak oleh seorang Baxia dan bahkan masih mau lebih kali informasinya bakal tumbang, dua hilang untuk satu. Tapi lihat dari tim Todak, mereka berdiri teguh dan bahkan meskipun sedang melihat Tekashi begitu tebal, masih ada damage yang bisa dikeluarkan oleh tim Todak dan bahkan tidak ada yang tumbang lagi dari Todak. Hanya menjadi pertukaran 2 untuk 1 untuk Todak. Iya, hampir ya. Tadi sepertinya untuk Roger sendiri terkena efek stun ya. Terkena efek stun, dia berhenti sejenak di saat ingin melakukan Lycan Punch. Hingga ada momen yang mungkin agak sedikit terlambat dan membuat mereka pun gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin kill tambahan terhadap pemain dari Todak. Todak udah 3 poin kill sejauh ini. Networknya udah mulai memberikan jarak. Ada jarak 1000 sejauh ini. Iya, dan dari segi itemnya ternyata belum ada yang jadi karena masih 3 menit awal ya. Masih coba untuk cicil-cicil dan bahkan dicicil juga nih darah dari Luis nih. Harus berhati-hati meskipun snipernya tadi tidak connect ke siapapun. Super positionnya sih barusan ya, memang ada entropi juga. Stacknya juga tadi belum penuh di angka 6 gitu. Tapi setidaknya tadi super positionnya pas masuk ke arah tubuh dari Luis. Waduh, goyang mental itu Pak. Goyang. Tapi ini kalau kita ngomongin komposisi balik lagi nih ya. Front to back dari Kate mereka harus menjalankannya pelan-pelan. Ada Beatrix, ada Fadi juga. Sementara kalau dari Todak ini mereka agak pick off stylenya. Ada Lancelot, ada Ruby, mereka harus main pick off. Nah loh, kita lihat aja seperti apa. Apakah mereka akan bisa menjalankan dari mana strateginya masing-masing. Tapi tetap balik lagi teman-teman semua untuk pengguna baru dari Grab. Ada diskon 70% yang menanti kalian ya dari tanggal 1 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Gunakan kode promo M3X Grab. Iya, jangan sampai ketinggalan ya. Pastinya kali ini dari kedua tim mereka udah balik riset lagi. Lumayan pasif dari kedua tim, sementara di area bawah Ciku nih masih benar-benar lumayan agresif memberikan sedikit pressure ke arah Luis. Padahal harusnya menurut aku Beatrix ini masih bisa kasih pressure balik ke arah Chico sih. Dengan range yang begitu luar biasa ya. Dan bahkan lihat Momo, Falling Starmon, lagi dan lagi dia ngezoning King-nya. Benar-benar di-push balik. Dan ada Tekashi yang juga yang menabrak dengan Baxia Suit ini tipe Fulung. Oke, King-nya pun memberanikan diri maju ke bagian depan. Tapi Purple Buff-nya masih tetap berhasil diamankan. Ada Reload Manipulation dikeluarkan. King-nya masih gagal untuk bisa memberikan damage ke arah pemain dari Todak. Dan Todak pun mundur lagi. Tidak mau terlalu memaksakan keadaan. Yums di area mid udah memberikan sebuah gangguan terhadap Rafaela, balik lagi tapi super position yang gak connect ke arah Luis. Ada dari Moon mulai maju ke bagian depan, paling dilemparinya yang overturn yang gak connect, super position juga masih bisa digocek. Ini dia skill pasif dari pemain Brazil udah mulai keluar, langsung aja aksi gocek-gocekannya, gokil para semuanya bisa dia elak loh, 2 skill loh barusan. Benar gila ya, super position, flame shot, dan bahkan ini overturnnya juga di jus begitu
Tapi kali ini nggak bakal lari begitu saja karena ada offended dari Yums kali ini. Tapi Luisnya masih bisa bertahan dan bahkan Meike yang menahan dealing damage begitu besar dari Todak di area depan Pak Pulung. Wow, itu dia. Saat lagi apakah kita akan melihat tembakan flashing dan yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Brazil ya? Tembakan flashing. Pelurunya belok banget. Oke, sementara itu Momo di bawah terkurung seorang diri. Bisakah dia pulang untuk menuju ke arah rekan-rekannya? Namun Tekashi belum mau melakukan apapun. Masih bisa selamat. Tapi King dengan mode manusianya udah mulai lagi memberikan tembakan. Open fire tadi diberikan juga arah Turtle. Ada Maike yang udah masuk ke dalam rumputan lalu bertemu dengan arah Momo. Namun untuk Turtle sekarang belum ada gangguan yang begitu berarti. Momo sesaat lagi mungkin akan langsung mengeluarkan paling star mode, tapi dia lompat berbeda. Ada gangguan yang dilakukan. Turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh Roger. Pertempuran kembali terjadi di bagian tengah, ditembaki dengan open fire. Ada Formes yang siap untuk maju ke bagian depan. Akankah dia mengejar langsung karena Roger ngegaruk tapi nggak kena karena siapapun. Maike-nya mundur, semuanya lari. King-nya selamat. Tidak ada satupun yang tumbang dari kedua tim ini. Wow. Kalau kita ngeliat tadi Penta masuk ke sini juga tidak begitu on point ya dari seorang Formes. Namun Momo lagi dan lagi dia pressure-nya sih gila-gilaan Falling Salmon lagi dan lagi ke arah TKC kali ini. Bahkan Ciku bersama Yum mencoba untuk menzoning dua pemain, tiga bahkan di area atasnya. Prime bersama King juga masih bisa untuk men-take cover di area atas kali ini. Nggak memberikan pressure ke arah Todak dan bahkan mungkin nggak kasih kesempatan ke arah Todak untuk mengamankan turret di atas Pak Pulung. Ini Roger dari tadi gocekan boleh-boleh Bu ya. Itu barusan. Itu dikepung berapa banyak orang itu? 1000. Dari Todak itu penuh banget di area Turtle loh tadi. 1000 orang. Selamat. Dan sekarang ada lagi sebuah invasi yang dilakukan di bagian bawah dengan satu turret yang udah berhasil dihancurkan. Luisnya masih berhasil kabur. Dia sprint car yang berbeda. Dikeluarin lagi Tonrosnya tapi gak kena, selamat dia. Enggak kena dan masih bisa dihindari begitu saja. Cukup pasif tapi ternyata Forme tidak mau pasif kali ini. Penta masuknya mencoba untuk kabur taban, bahkan Momo mencoba untuk menahan di area depan kali Falling Salmon, tapi damage-nya dari King udah mulai berasa dengan Luis juga nih. Kenapa Lius? Lius beda. Kangen saya. Aduh. Tapi memang ini damage 2 marksman-nya udah mulai berasa juga sih. Tapi menurut aku dengan adanya Formes dengan Lancelot-nya ini sebenarnya di menit 7 masih bisa kasih pressure sih. Yep. Cuma tergantung dia nggak bisa nembein 2 damage dari marksman-nya menurut aku. Kalau mau 1v1 dengan Luis atau enggak King aja. Lama-kelamaan ini Esmeralda-nya ntar yang semakin tebal dan sulit ditumbangin sih. Ini harus Beatrix harus bekerja ekstra nih Bu. Ini menurut aku sih semua balik lagi. Kalau Kate bisa kasih space ke arah Luisnya, ini bakalan bahaya dari Todak. Apalagi TKC harusnya bakalan tebal banget ya. Yep. Dia kalau bisa nge-counter si Momo nih harusnya. Tapi kita nggak tahu apakah Momo, maksud aku kayak setebel apa nanti si Momo ini. Karena dari awal aja udah ngeselin, lihat. Dari Maike-nya langsung hilang begitu saja. Setelah ada Tonros dan juga bahkan ada satu reward manipulation. Luisnya langsung dibiru ke arah seorang Kagura Moonnya hilang begitu saja. Dan bahkan meskipun dari Todak masih bisa untuk mendapatkan turtle-nya, tapi mereka harus kehilangan Moon. Oke, di tengah Void Crystal dikeluarkan, tapi itu adalah Yum. Ada momen yang bisa dia ciptakan, ditabrak lagi. Baxia Shield Unity dikeluarkan. Emo Vendor-nya narik langsung ke arah dalam lengkap dengan velg-velgnya. Tekashi pun harus pergi ke arah yang berbeda karena tidak bisa memaksakan dia sendirian di bagian depan. Bisa-bisa dikeroyok jadi bulan-bulanan nih Goni. Udah mulai tebel nih Gon Tekasinya nih. Nah ini udah tebel nih, masuk ke menit 9 nih. Kalau Cimomo dan juga Pak Pulung nyadar, rusuh banget, agresif kedua tim. Tetapi kalau dilihat kill point-nya cuma 6 total. Todak mereka berhasil menambahkan 2 turret. Ini berarti apa? Berarti mereka lane pressure-nya ada, mereka lebih objektif. Sementara Kid itu yang harus lebih diperhatikan 5 menit ke depan. Yap, tapi lihat zoningnya Pak Pulung mulai datang lagi yang offended bersama dengan Flicker. Luisnya tumbang di area depan Pak Pulung. Itu dia, I'm offended plus Flicker masuk langsung ke dalam pelukan dari Ruby dan juga satu rekannya lagi hilang sudah. Untuk kali ini Luisnya tidak bisa masuk namun dicolok langsung dengan adanya satu Phantom Execution. Bertemu dengan ketidaksengajaan lagi loh itu. Cimomo barusan tidak tahu siapa yang ada di dalam rumputan, tahu-tahu dicolok begitu hilang sudah. Todak mereka udah mulai mendapatkan momentumnya, mulai untuk mendominasi, sedangkan Momo lihat dia udah selebel-selebel aja itu TKC-nya di area bawah, sedangkan Formes muncul langsung Tonros juga dan bahkan Penta masuk ke mengarah ke arah seorang Prime-nya bakal coba diganggu, tapi ternyata Formes-nya masih bisa ditumbangkan dan bakal ditukarkan dengan turret di area mid
Pak Pulung. Wow, ini dia satu harga yang cukup mahal harus dibayarkan oleh pemain Todak. Core utama mereka diganti dengan satu inner turret. King sejauh ini belum ada point dead yang berhasil diambil oleh diri ataupun berhasil didapatkan oleh pemain Todak terhadap Roger. Setidaknya dia masih punya waktu farmingan walaupun farmingannya semakin kecil nih areanya. Wow, dan kalau kita lihat nih instant reply by Samsung Gon. Yes, ini flicker I'm offended-nya pas banget ke Luis. Tentunya ada damage tambahan dari Ciku. Dan lihat nih, ada aksi pencolokan yang nggak nyampe. Aksi pencolokan. Nggak ada tadi Bapak. Wantikan lu. Tes dulu. Hilang sudah. Di atas ada satu altar turret berhasil diambil. Ciku hanya bisa melihat dari kejauhan, nggak bisa terlalu memaksakan keadaan, tapi Esmeralda di bawah terus-terusan membombardir juga memecah sebuah konsentrasi di tengah sana. Gagal Butya untuk bisa memberikan point kill terhadap satu rombongan yang dimiliki oleh Kate. Yin yang overturn-nya connect tapi darahnya tidak habis. Iya, karena udah mulai nempel ya nih beberapa pemain dari Kate juga. Kita tahu seberapa kuatnya King dan juga Luis kalau dikombokan menjadi satu. Ini mau ngomong Todak mereka yang harus mulai regroup lagi untuk mulai lagi bareng-bareng untuk menculik satu persatu, dan bahkan TKC kali ini menelan damage cukup banyak. Penta Constitution dari Formation tidak connect tapi masih ada puncture dan bahkan ada Tondros dari sana Formation. Bakal coba dibuka reward manipulationnya, bakal coba diharas kali ini mengarah ke arah Lordnya, dan lihat nih biru dari Luis. Untuk penumpangan Ciku di area belakang dan bahkan Maker yang menjadi target utama kali ini. Tapi ternyata dari sana Formation masih bisa tarik ulur, dan bahkan dari Momonya mencoba untuk menahan dia dari depan, mencoba untuk memberikan backup, dan bahkan Moonnya juga memberikan damage dengan Nina overturn connect kali ini menyisakan Prime sendirian, dan akan ada wipe out kah untuk tim Todak, tapi ternyata Momonya dilompatin si Momo. Hilang sudah wipe out tadi. Untungnya sekarang ada Baxia yang udah langsung respawn. Lordnya pun apakah berhasil dia tahan, karena untuk beberapa rekannya Meige sekarang udah bisa bergabung lagi dalam pertempuran. Tapi dari Baxia udah gak kuat lagi menerima damage yang begitu menyakitkan dari seluruh player Todak. Satu taran lagi di atas sana akan segera dirubuhkan. Lordnya di bagian tengah masih sustain, masih sangat kuat, masih sangat kokoh. Nih biru positionnya dikeluarkan, hilang sudah tapi tidak selamat untuk dua inhibitor turretnya. Kita ngelihat Cikunya memang diharas habis-habisan oleh Luis ya di sini. Tapi lihat Formes begitu lincah, dan bahkan kali ini Meike mencoba untuk menzoning seorang Formes kali ini di area untuk buffnya, dan masih bisa dipukul mundur pemain-pemain dari Todak dari arah base tim Brazil. Wah, ini untuk itemnya sendiri udah terkumpul lumayan lah Igon. Lumayan ini kalau ngelihat Formation nih, dia cukup bebas. BOD Endless dan OTW Malefic Roar langsung extra penetration. Sementara jungler dari teman-teman dari Kate lihat cuman Windtalker dan Endless Battle, baru 2 item sama War X. Yap. Berarti dia on the way sekarang, mungkin aja dia lagi satu item lagi untuk memberikan extra damage, tetapi kalau dibanding kedua jungler itu cukup berbeda. Ini King mau ngambil DHS sampai WON ya? Bisa jadi bisa loh. dua-duanya Ini antara DHS. partnya itu juga kan, part Antara dari dua DHS, item betul. tersebut. Kita lihat aja nanti item seperti apa yang akan langsung diamankan oleh King itu sendiri. Tekashi, Radiant Armor ada, lalu Athena juga. Dan sekarang pertempurannya kembali pecah. Paling Sarmonnya lompat ke bagian depan, Reload Manipulation di belakang dikeluarkan langsung juga. Ada Malefic Roar, tapi Baxianya menerima damage yang begitu banyak. Hilang sudah dirinya 4 melawan 5 untuk kali ini. Moonnya masih mencari posisi di belakang untuk bisa mengirimkan payung-payungnya. Iya, dan bahkan dari Todak mereka cukup untuk clear minionnya secepat mungkin. Satu katapult udah mulai masuk di area atas, dan masih bisa di defense juga kali ini base-nya dari tim Brazil. Sementara Todak mereka nggak mau kasih kesempatan untuk Tate untuk keluar dari base-nya. Kalau bisa mereka zoning, gak kasih kesempatan untuk dapetin EXP dan juga gold. Bahkan buff-nya juga dicolong oleh tim Todak, Pak Pulung. Semakin kehabisan area untuk melakukan farmingan, hanya tinggal menunggu wave-wave minion yang masuk ke arah pertahanan mereka. Tapi Formes terus aja, Formes gak apa-apa, tang ting ting tang ting tung, pokoknya di depan area pertahanan yang dimiliki oleh Kate itu sendiri. Jadi itu tadi peta Malaysia kayaknya sang sing sung sang ting tang tung tang ting Digambar ya di sini. digambar sama dia loh barusan. Oke, dan masih ditahan sepertinya, dan ini kayaknya harus butuh Lord sih untuk Iya. nge-push ke area base-nya, karena sebenarnya dari high ground-nya Kate ini cukup tinggi ya Goni. Mereka Lagi punya ya, if. lagi dan lagi ngelihat ekonominya memang 8.000, tetapi Iya. bener Cimomo high groundnya mereka cukup kuat. Lord masih 45 detik, tinggal Todak nunggu sabar, jangan sampai blunder.
Dan mungkin saja nih Kit mereka mulai mencari-cari Benar. mangsa, kalau ada celah mereka langsung open. Tapi menurut aku ya, Kate ini masih punya kesempatan sih. King sama Luis nih harusnya udah punya item yang cukup. Oh, Yams jangan sampai kecolong. Kalau kamu kecolong nanti bakalan bahaya, tim fightnya bakal timpang untuk tim Todak. Ini soalnya masa-masa krusial. Kalau udah nggak ada inhibitor turret tuh udah kayak pengen cepet nge-end secepat mungkin Mbak Pulung. Iya, nah ini snipernya nih. Keluar. Dia emang sengaja nunjukin diri, I'm here katanya. Aku di sini. Antigen. Aku di sini. Ditembak. Tembak hilang ya. Sakit juga tadi damage-nya Ini berat. kan 1007. Main peri loh. Hilang itu Makanya aku babak. bilang ini Kate tuh pasti punya kesempatan Mbak Pulung. Kalau mereka bisa counter Lordnya dan bisa nyolong Lordnya, ini Todak mesti udah mulai was-was sih menurut aku. Yap. Di bawah sampai ke menit 15 juga. Sekarang Nathan udah langsung mulai memberikan damage ke arah Lord. Maike melihat, mulai menampakkan wujudnya, masuk lagi, keluar lagi. Dia akan langsung berhasil didapatkan. Karena tadi ada tindakan yang cukup ragu-ragu juga dikeluarkan oleh Rafaela itu sendiri. Namun coba di atas sana Kingnya, akankah dia berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu player tersebut, tapi ternyata tidak. Balik kali ini, namun di belakang sana prime-nya seorang diri, berhasilkah dia selamat? Namun ternyata tidak juga. Dia langsung berhasil didapatkan. Terjebak sudah Rogernya, berhasil langsung diamankan. Tekashi dikeroyok dengan 4 orang seperti ini. Apa yang biasa dilakukan tanpa bisa mengantarkan damage sekarang pemain dari Todak. Dan juga Todak berhasil harusnya untuk bisa mendapatkan kemenangan di match yang kedua ini dari Kate. Wow. 1 poin diamankan oleh tim Malaysia kita, berhasil menumbangkan tim Brazil. Kate, mereka sebenarnya memang harusnya cukup risih